Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Indonesia Dharma dan para semeton sahabat Moksa Channel. Semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita akan sharing ya mengenai leluhur. Ya, di sini saya ingin membahas tentang leluhur dengan kaitannya dengan sepak bola ya. Jadi saya tidak terlalu membahas sepak bolanya, tetapi di sini dari segi tentu dari segi agama Hindu ya. Nah, akhir-akhir ini kan eh, masih euforia ya kemenangan timnas Indonesia terhadap Filipina yang berakhir tanggal 11 Juni kemarin, bahwa Indonesia kita bersyukur telah melampaui beberapa tahapan sehingga Indonesia bisa lolos ke tandingan round ketiga ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia timnas yang kita banggakan bisa melaju ke Piala Dunia ya. Kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Hindu khususnya kita mendoakan semoga tim nasional Indonesia ini bisa lolos untuk ke Piala Dunia ya. Jadi di Indonesia ini tidak terlepas juga oleh beberapa pemain naturalisasi ya yang meramaikan timnas kita ya, ya gabungan antara pemain yang lokal maupun yang diaspora ya. Sebetulnya mereka kan mempunyai darah Indonesia juga ya. Jadi tidak murni negara Belanda atau Belgia dan lain sebagainya itu direkrut dijadikan warga negara Indonesia ya. Tetapi ini adalah memang betul-betul yang dicari adalah orang yang mempunyai keturunan atau DNA atau darahnya dari orang Indonesia ya. Nah, ya sebut aja misalnya Rafael Strijk ya, terus ada Nathan Nathan Nachway ya, terus ada juga Justin Abner ya. Nah, yang terakhir ini kemarin yaitu Calvin Verdong, dan yang kemarin juga salah satu masukan golnya itu Profesor Tom Haye ya. Jadi di sini beberapa tim nasional ini ya dihuni oleh ya katakanlah naturalisasi ya. Ya sekarang kan disebut dengan diaspora ya. Mereka mempunyai keturunan, ada ayah ibunya ya, bapak ibunya ada keturunan dari Indonesia atau neneknya ya yang berasal dari Indonesia ya. Mungkin buyutnya juga dulu ya namanya Belanda lama menjajah Indonesia kan terjadi ya akulturasi ya. Nah, di sini ternyata ya keturunan-keturunan mereka ini ya pemain-pemain timnas ini ya kita acungin jempol ya. Karena mereka dia bilang saya ingin menjadi timnas Indonesia ini karena leluhur saya dari Indonesia ya, neneknya, kakeknya atau bapaknya atau ibunya ya, atau dia pernah nenek atau kakeknya atau buyutnya dulu tinggal di Indonesia ya. Jadi mereka ini antusiasme menjadi WNI dan membela tim nasional ini yang seperti kita lihat beberapa kali ya di Piala Asia juga ya waktu di Qatar ya, mereka sangat Spartan sekali membela Indonesia ya. Ya kita bersyukur Indonesia bisa lolos ke babak perempat final meskipun sampai semifinal, meskipun di tiket Olimpiade jadi gagal ya karena kalah dari tim Genia ya. Nah, disinilah saya akan membahas tentang mereka ini kebanyakan ya kakek neneknya ada yang berasal dari Indonesia ya, ada yang dari Semarang ya, ada yang dari Maluku ya, siapa Ratna Oramangun ya. Jadi dia kakek nenek yang dari Maluku ya, ada juga yang dari Jakarta, ada juga dari Makassar ya. Uh, Terakhir ada Calvin Verdong ini dia katanya dari Aceh ya bapaknya ya. Nah jadi dia ini inget dengan
leluhurnya ya. Coba orang bule aja ya, generasi Z lah katakanlah ya mereka ya. Dia aja ingat sama leluhurnya yang ada di tanah air kita Indonesia ini, sehingga dia apa ingin membela timnas Indonesia ini untuk mencapai jenjang lebih ke Piala Dunia dan lain sebagainya ya. Apalagi kita ya, kita seharusnya sebagai umat Hindu yang percaya dengan leluhur ya, hendaknya jangan lupakan leluhur ya. Hendaknya kita juga harus ingat dengan leluhur kita ya. Apa jadinya kalau kita tidak ingat leluhur ya? Tentu hidup kita tidak akan pernah damai ya, hidup kita tidak akan bahagia ya. Ya seperti dikatakan di dalam Sarasa Muscaya ya. Sarasa Muscaya bahwa pemuja ingat kepada leluhur ini sangat disarankan sekali. Jangan lupakan leluhur ya. Dan karena apa? Leluhur ini kan merupakan asal muasal kita, cikal bakal kita ya. Kita punya bapak ibu kita punya orang tua, kakek, nenek kita punya orang tua, buyut dan lain sebagainya ke atasnya ya, diselusuri ya. Itulah leluhur kita yang telah mendahului kita. Nah, seperti tadi juga saya ingin balik lagi ke bola tadi ya. Jadi mereka ini karena mereka sayang dan ingat kepada leluhur dan ingin berbakti kepada leluhur, mereka mengorbankan kewargaan negara katakanlah yang dari Belanda ya, dia bertekad menjadi warga negara Indonesia ya. Kita harus acungi jempol dan kita harus aspirasi ya dengan baik ya. Kita selalu doakan semoga mereka sukses di tim nasional ya, sehingga kita juga membawa harum nama bangsa kita di kancah sepak bola dunia ya. Nanti Indonesia akan semakin dikenal ya. Nah itu ini adalah termasuk cucu ini adalah anak-anak yang sungguh mulia ya. Jadi mereka ingat dengan leluhurnya. Nah kita sebagai umat Hindu hendaknya jangan sekali-sekali kita melupakan leluhur ya. Nah seperti kemarin saya di video saya yang lalu-lalu bahwa di dalam Weda leluhur itu kan di halaman 225 mengenai kebaktian terhadap leluhur ya. Leluhur itu kan dibagi dua ya. Ada leluhur yang sudah mencapai pencerahan di alam swarga loko ya, di alam surga dan bahkan meningkat menyatu moksa dengan Paramatman ya, Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memohon, berdoa kepada beliau ya, semoga kita selalu dilindungi di Marcapada ini, selalu diberkati, diberikan kesehatan ya, rezeki dan lain sebagainya ya. Kita. Nah, kepada leluhur yang mengalami nasib tidak bagus, tidak baik ya, karena akibat dari selama kehidupan di dunia melakukan kesalahan-kesalahan ya, beliau yang terjerembab ke lembah neraka loka ya, di planet neraka. Itu yang harus kita mendoakan ya, melakukan upacara sesuai dengan aturan agama ya. Pada waktu kremasi ada nyekah ya, ada serada kriya dan lain sebagainya. Kita selalu mendoakan beliau agar diampuni dosa-dosanya dan diberikan pengampunan sehingga beliau akan meningkat planet-planet dari loka yang neraka yang paling rendah sampai mencapai pembebasan. Itulah tugas daripada kita sebagai pewarisnya ya, yang masih hidup di dunia. Jadi itu. Nah, kalau di dalam buku Alam Kehidupan Sesudah Mati ya, karangan Profesor Gede Gamajaya, di sini juga disebutkan bahwa kita sebagai pewarisnya ya, yang nanti akan kembali ke alam, kita sebagai keturunannya, jika suatu saat kita kembali ke alam skalo ya, skalo niskalo ya, alam niskalo lah ya. Jadi kita di sana juga ya, di dalam perjalanannya nanti akan kita dijemput
Di alam roh ya, nanti beliau para leluhur kita ya, para sanak saudara kita yang telah mendahului kita uh, ya yang sudah-sudah ya. Nah, beliau yang akan menuntun kita, memberikan jalan, mengarahkan jalan untuk mencapai alam yang lebih tinggi ya, seperti ke alam sorga ya. Kok leluhur masih ikut campur dengan keturunannya? Ya karena kita ada hubungan kasih ya, ada hubungan apa? Ada hubungan ikatan batin ya. Jadi itu yang menyebabkan sehingga kita sebagai keturunannya ya nanti kita akan dibimbing di alam sana oleh para leluhur kita ya. Nah, makanya kita jangan sekali-sekali kita melupakan leluhur kita ya. Kita sebagai umat Hindu seperti di dalam Pancasrada ya, makanya di sana ada poin yaitu percaya kepada leluhur ya. Karena leluhur ini adalah merupakan cikal bakal ya kawitan kita, wit kita ya, asal mula kita. Jadi itu. Jadi kembali lagi pemain bola aja ingat dengan leluhurnya, sayang dengan leluhurnya, ingin berbakti kepada leluhurnya, apalagi kita ya sebagai umat Hindu harus kita menghormati para leluhur kita. Jangan kita lupakan leluhur kita ya. Nah, kan banyak juga ya setelah dia merantau dan lain sebagainya ya, dia lupa dengan leluhurnya. Ya, dia abaikan leluhurnya. Apalagi dia sudah pindah agama. Wah, itu udah luar biasa dia melupakan, bahkan melecehkan, menghina leluhurnya. Ya, mentang-mentang dia sudah pindah. Nah, tetapi nanti di alam sana sesudah kematian, nah itu baru dirasakan, ya, baru akan terasa. Ini bukan sebuah ancaman ya. Nah, banyak sekali kan cerita-cerita yang kita dengar ya dari banyak orang bahwa mereka pindah agama ya. Nah, setelah dia meninggal ya, nah nanti uh, roh atau atmannya ini minta diabenkan, dikremasi, baru dia bisa terbebaskan atau merasa plong ya. Ya, jadi itu. Ini banyak sekali kasus-kasusnya ya. Ini bukan cerita isapan jempol, tapi itu nyata. Ya, jadi itulah pelajaran yang dapat kita petik. Semoga bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengucapkan Om Santi Santi Santi. Om.